Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perbandingan teori-teori perubahan sosial. Adapun kelompok kami terdiri dari Wawan Ridwan, Wanda Puspadewi, Lutfi Hakim Khoiri, dan Naura Nafisa Saada. Baik, kita akan memasuki teori perubahan sosial yang pertama, yaitu teori evolusi. Berikut perbedaan sekaligus pengertian dari teori evolusi. Teori evolusi yang dicetuskan oleh Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Tönnies beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat dan bertahap di dalam sistem masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Teori evolusi perubahan sosial juga dibagi menjadi 3 kategori, antara lain yang pertama, teori evolusi unilinear. Kategori unilinear ini beranggapan bahwa semua masyarakat mengikuti garis yang sama dalam perubahan sosial. Yang kedua, teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui suatu perubahan tertentu yang sifatnya tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang ketiga, teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi dalam beragam cara, tidak dalam satu garis evolusi yang sama, tetapi dari cara-cara itu akan mengarah ke tujuan yang sama. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari teori evolusi. Menurut Horton dan Huhn tahun 1984, terdapat kelemahan dari teori evolusi, yaitu data yang menunjang penentuan tahapan-tahapan dalam masyarakat menjadi sebuah rangkaian tahapan seringkali tidak cermat. Urut-urutan dalam tahap perkembangan tidak sepenuhnya tegas, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang mampu melampaui tahapan tertentu dan langsung menuju pada tahap berikutnya. Dengan kata lain, dapat melewati suatu tahapan. Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang justru berjalan mundur, tidak maju seperti yang diinginkan oleh teori ini. Teori yang kedua yaitu teori konflik. Menurut Karl Marx, pendekatan teori konflik terutama tentang konflik kelas abadi dalam masyarakat karena distribusi sumber daya yang tidak merata. Ada konflik yang berkelanjutan di masyarakat karena ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat di dalam sistem kelas yang tidak setara ini dalam masyarakat. Kelebihan teori ini digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah sosial, seperti revolusi sosial, diskriminasi sosial, kekerasan dalam rumah tangga, masalah gender, dan lain-lain. Kekurangan teori ini menggambarkan bahwa ketegangan dan konflik muncul ketika sumber daya, status, dan kekuasaan didistribusikan secara tidak merata antar kelompok dalam masyarakat. Dan juga konflik kelas ini pada akhirnya memicu perubahan sosial dalam masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori fungsionalisme. Menurut Emil Durkheim, setiap aspek masyarakat saling bergantung dan berkontribusi terhadap stabilitas dan fungsi masyarakat secara keseluruhan. Teori fungsionalisme menggambarkan bahwa setiap aspek masyarakat, baik yang didefinisikan sebagai baik atau buruk, sangat penting bagi masyarakat untuk terus berlanjut. Karena itu, semua aspek ini memiliki peran dalam menjaga stabilitas masyarakat dan menjaga tatanan sosialnya. Kelebihan dari teori ini yaitu tidak menekankan bahwa aspek-aspek ini harus selalu baik atau layak untuk stabilitas masyarakat. Jika terdapat gangguan dalam satu aspek memiliki dampak keseluruhan pada aspek-aspek lain yang akhirnya mempengaruhi keseimbangan seluruh masyarakat. Untuk mengatasinya, orang harus beradaptasi dengan cara-cara baru. Adapun kekurangan dari teori ini, yaitu pendekatan ini telah menerima kritik karena cara melihat perubahan sosial aktif tidak diinginkan, karena berbagai bagian masyarakat akan memberikan kompensasi secara alami untuk setiap masalah yang mungkin timbul. Oleh karena itu, tidak mendorong orang untuk menjadi peserta aktif untuk perubahan sosial. Adapun terdapat perbedaan dari segi kondisi masyarakat pada teori konflik dan teori fungsionalisme.
yaitu dalam teori fungsionalisme, masyarakat berada pada kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Namun, dalam teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Baik, yang selanjutnya itu ada teori postmodernis. Nah, postmodernis teori ini pengertiannya itu memiliki perbedaan satu dengan lainnya, sehingga istilah postmodern tidak mungkin didefinisikan dalam satu definisi tunggal dan ketat. Munculnya teori sosial postmodern itu setelah adanya dorongan perkembangan ilmu-ilmu sosial kontemporer dewasa ini. Tapi di satu sisi munculnya teori sosial postmodern itu patut diapresiasi. Di dalam slide ini sudah ada pengertian dari Pauline M. Rosenau pada tahun 1992. Nah, rasionalitas modernisme itu memiliki dua karakter mendasar. Yang pertama sebagai rasionalitas tujuan dan yang kedua itu sebagai rasionalitas nilai. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Yang pertama itu kelebihan dari postmodernisme antara lain bahwa perspektif postmodernisme itu dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan dari Zaplulkan, yaitu ada 3 poin. Poin pertama, postmodernisme itu sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil yang ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kebusukan. Yang kedua, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Dan yang ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Baik, selanjutnya ada teori terbaru dari perubahan sosial. Menurut pendapat dari Laurer, teori terbaru pada perubahan sosial salah satunya yaitu teori siklus. Dilansir dari buku pengantar ringkas sosiologi pada tahun 2020 karya Eli M. Stiadi, teori siklus dalam teori perubahan sosial ini menyatakan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Maksudnya adalah perputaran zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Adapun perbedaan teori ini dengan teori lainnya, yakni teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan, sehingga dapat menjelaskan bagaimana perubahan sosial ini merubah masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkatan lainnya. Adapun kelebihan dari teori siklus ini, pada dasarnya manusia juga bisa melakukan inovasi dan kreasi baik dalam bidang cipta, rasa, atau karsa untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan diharapkan bisa berguna untuk masyarakat luas. Baik, itulah hasil pembahasan perbandingan teori-teori perubahan sosial, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.